Maka seperti dikatakan Anies Baswedan ini, bahwa kekuasaan itu bukan terletak di tangan pemimpin. Kekuasaan itu terletak di tangan rakyat. Seorang pemimpin jangan sampai beranggapan bahwa kekuasaan itu di tangannya, pada dirinya. Dan harus dia sadari bahwa kekuasaan itu di tangan rakyat. Yang ada padanya hanya kewenangan. Ketika ada pemilu, dia tidak akan kasak kusuk mencari penggantinya, agar penggantinya tetap juga orang dia. Dia akan menyerahkan kepada rakyat siapa yang diinginkan oleh rakyat penggantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BM, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan semakin tampak memperlihatkan intelektualitasnya, memperlihatkan pemikirannya tentang Indonesia ke depan dan kondisi Indonesia sekarang. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang pandangan Anies Baswedan berkaitan dengan pemilu 2024. Sahabat BN, Warta Ekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Jelaskan esensi dari pesta demokrasi. Kritik pedas Anies Baswedan ditujukan untuk Jokowi." Tanda tanya dan tanda seru di ujung judul ini. Berita ini hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mendapatkan sorotan. Kali ini terkait ucapannya soal pemilu 2024. Dirinya berpendapat bahwa pesta demokrasi tersebut mengingatkan semua pihak di mana kekuasaan sebenarnya berada. Mantan Menteri Pendidikan tersebut mengatakan bahwa masyarakatlah yang sebenarnya adalah penguasa. Untuk itu, dirinya meminta semua pihak untuk tidak khawatir dengan pergantian kepimpinan alias presiden di Indonesia. Pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi pemilu 2024 bukan tentang hilangnya kekuasaan atau perpindahan kekuasaan, karena kekuasaan sejatinya tidak pernah pindah. Ujar Anies di Sekretariat KPP Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat 5 Mei 2023. Menurutnya, yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Jadi tutur Anies, kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Karena prinsip dasar demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat, tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Anies juga mengungkapkan selama Ramadan 1444 Hijriah yang lalu, dia berkesempatan untuk tirakat, mendengar, membaca dengan mata hati dan merasakan suasana terkini kondisi terakhir rakyat. Dari interaksi tersebut, kami memperoleh keyakinan bahwa negeri ini membutuhkan perbaikan dalam banyak aspek kehidupan,
terutama yang berkaitan dengan hadirnya keadilan sosial. Ungkapnya, sahabat BN, di sini tampak sekali Anies Baswedan ingin menjelaskan kepada semua pihak bahwa di dalam pelaksanaan pemilu khusus untuk 2024 tentunya tidak ada yang namanya perpindahan kekuasaan. Sebab kekuasaan itu memang di tangan rakyat. Inilah harusnya yang dipegang teguh oleh siapapun yang memimpin. Bahwa bukan dia yang berkuasa, bukan mereka yang berkuasa. Yang berkuasa adalah rakyat. Tetapi terkadang kebanyakan pemimpin lupa. Mereka menganggap mereka lah yang berkuasa. Di tangan mereka lah kekuasaan itu terpegangnya, terletaknya. Sehingga ketika akan terjadi pergantian kepemimpinan di dalam pemilu atau pesta demokrasi, dia gemetaran, dia ketakutan, dan bahkan dia melakukan segala cara agar tidak terjadi pergantian kepemimpinan, agar kepemimpinan tetap berada di tangan dia juga, di tangan mereka juga, meskipun ada pesta demokrasi, meskipun ada pemilu, meskipun ada pilpres. Ini yang berbahaya sebenarnya. Orang yang menganggap atau pemimpin yang menganggap kekuasaan itu di tangannya ketika dia memenangkan pilpres, ketika dia memenangkan pemilu, maka ketika ada pilpres, ada pemilu, ada pesta demokrasi, dia ketakutan. Jangan-jangan nanti kekuasaan saya ini berpindah ke tangan orang lain. Sehingga dia sampai lupa, sehingga mereka sampai lupa bahwa dia atau mereka sedang berada di negara demokrasi, bukan sedang berada di negara diktator, bukan sedang berada di negara yang kepemimpinannya bukan dipilih tetapi diturun-temurunkan dari dia kepada dia, dari dia kepada anak-anaknya, dari anak-anaknya kepada cucu-cucunya, dan begitu selanjutnya. Itu yang dianggapnya, sehingga dia ketakutan kalau nanti dia kalah. Agar tidak kalah, agar tetap dia yang berkuasa, agar tetap kekuasaan berada di tangannya, dia halalkan segala cara untuk menjegal lawan-lawan politiknya. Dia halalkan segala cara untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Sehingga kalau bisa nanti pemilu ini tidak ada. Kalau bisa nanti suksesi kepemimpinan tidak ada. Kalau ada pemilu, kalau ada suksesi kepemimpinan, dia saja yang berkompetisi. Sehingga kalaupun nanti tidak si A, si B, tapi tetap di dalam lingkaran dia juga. Tetapi kalau kita berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan tadi, sesungguhnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab selaku orang yang berada di negara demokrasi, maka pergantian kewenangan di dalam memimpin soal biasa. Kalau takut terjadi pergantian kewenangan di dalam kepemimpinan, jangan berada di negara demokrasi. Sebab di negara demokrasi tidak boleh seorang pemimpin memimpin selama hidupnya, atau setelah dia berhenti nanti kepemimpinannya digantikan oleh anaknya, oleh tali darahnya. Tidak demikian.
seluruh rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku punya hak memilih dan hak dipilih. Kalau telah duduk di sini, maka seperti dikatakan Anies Baswedan ini, semua orang akan menyadari bahwa kekuasaan itu bukan terletak di tangan pemimpin. Kekuasaan itu terletak di tangan rakyat. Siapapun yang memimpin boleh-boleh saja. Siapapun yang memegang kewenangan boleh-boleh saja. Tetapi yang berkuasa, yang memegang kekuasaan adalah rakyat yang tidak akan berganti kemana-mana. Ini sesungguhnya yang perlu dipegang teguh kalau kita berada di negara demokrasi. Sehingga kalau kita pikirkan memang tepat sekali yang disampaikan oleh Anies bahwa di negara kita ini memang perlu ada perbaikan, perlu ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, bagaimana kita bisa maju? Kalau tidak ada perbaikan, bagaimana kita bisa melangkah ke depan? Makanya perlu pesta demokrasi ini sekali 5 tahun untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Perlu. Yang abadi itu adalah perubahan. Itu. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Orang yang takut ada perubahan, bagaimana bisa dia berada di negara demokrasi seperti Indonesia ini? Sekali 5 tahun dengan adanya pesta demokrasi, jelas Ren ingin adanya perubahan. Perubahan kepemimpinan ke arah yang lebih baik. Perubahan pembangunan ke arah yang lebih baik. Seperti dalam hal ekonomi, dalam hal keadilan sosial, dalam hal politik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kalau Anies yang diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan, dia tidak takut, tidak gentar, tidak gemetaran ketika tahun 2029 nanti ada pemilu, ada suksesi kepemimpinan. Agaknya dari sekarang kita telah mengingatkan kepada Anies Baswedan sesuai dengan apa yang disampaikannya ini, bahwa seorang pemimpin jangan sampai beranggapan bahwa kekuasaan itu di tangannya, pada dirinya. Dan harus dia sadari bahwa kekuasaan itu di tangan rakyat. Yang ada padanya hanya kewenangan. Kalau hanya kewenangan yang ada pada seorang pemimpin, sedang kekuasaan itu berada di tangan rakyat, maka seorang pemimpin tidak akan berani bersewenang-wenang dengan kewenangan yang ada padanya. Karena kewenangan yang ada padanya itu diawasi oleh rakyat yang punya kekuasaan, dikuasai oleh rakyat yang punya kekuasaan. Ketika ada pemilu,
Dia tidak akan kasak kusuk mencari penggantinya, agar penggantinya tetap juga orang dia. Dia akan menyerahkan kepada rakyat siapa yang diinginkan oleh rakyat penggantinya. Sebab yang kekuasaan itu adanya di tangan rakyat. Yang berdaulat itu rakyat. Sehingga kedaulatan rakyat itu akan dibuktikannya ada selama dia memimpin dengan diserahkannya kepada siapa yang diinginkan oleh rakyat untuk menggantikan kepemimpinannya. Dan seorang pemimpin, katakanlah nanti Anies Baswedan, sesuai dengan apa yang disampaikannya ini, dia harus menyadari bahwa ketika kepemimpinannya telah berakhir, dia kembalikan lagi kepada rakyat. Rakyatlah nanti yang menentukan siapa pemimpin selanjutnya yang diinginkan oleh rakyat. Dia tidak akan cawe-cawe, dan rakyat akan bergairah ketika seorang pemimpin telah mengakhiri masa jabatannya, telah mengakhiri kepemimpinannya, dan dia menyerahkan kepada rakyat agar rakyat berpesta, agar rakyat riang gembira mencari pemimpin baru secara demokratis, tanpa ada keharusan rekayasa, tanpa ada keharusan menghalalkan berbagai cara untuk tetap kepemimpinan berada pada garis status quo yang sedang memimpin. Kalau itu yang terjadi, berarti prinsip negara demokrasi bisa menjadi cedera jadinya. Dan seorang pemimpin yang negarawan jelas tidak menginginkan cedera demokrasi selama dia memimpin khususnya, dan selanjutnya pada kepemimpinan berikutnya umumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa